Kilas balik panas dinginnya hubungan SBY Megawati, belakangan Demokrat dan PDIP tampak akrab. Sudah 19 tahun hubungan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono renggang. Perang dingin seolah terjadi di antara keduanya. Selama belasan tahun, perjumpaan Megawati dan SBY bisa dihitung jari. Keduanya hanya bertemu di acara-acara resmi, itu pun hanya berjabat tangan dan bertegur sapa sebentar sebelum akhirnya melanjutkan kegiatan masing-masing. Kabarnya, ketegangan di antara keduanya bermula dari rivalitas politik jelang pemilu 2004. Sebelum itu, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong Kabinet yang dipimpin Megawati. Namun, keduanya lantas bersaing di panggung pemilu Presiden 2004. Secara mengejutkan, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil mengalahkan Megawati Hasyim Mujadi dengan perolehan suara 60,62% dibanding 39,38%. Megawati pun tak mau menyerahkan tongkat kepemimpinannya ke SBY. Sejak saat itu hingga 10 tahun lamanya, Mega dan PDIP berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Pada tahun 2005, SBY belum genap setahun berkuasa, pun Mega belum setahun turun tahta. Pandana Baban mengatakan, kala itu Mega menugaskan dirinya menemui SBY sebab orang yang diutus SBY untuk bertemu Mega tak berhasil mempertemukan dua elit politik tersebut. Kepada Panda, Megawati menitipkan 5 pertanyaan untuk disampaikan ke SBY. Isinya terkait pencalonan SBY sebagai presiden pada pemilu 2004 hingga pembentukan Partai Demokrat. Panda pun mengungkap 3 dari 5 pernyataan yang dititipkan Mega untuk SBY lewat dirinya. Salah satunya, tanyakan Panda kepada SBY apakah pernah dia mengatakan dia ingin jadi wakil presiden saya. Katakan, tanya Panda apakah pernah kutanya ke dia bahwa kantor Menko Polkam itu dipakai untuk kegiatan politik membuat Partai Demokrat. Tanyakan ke dia juga mengenai pernah nggak dia mengatakan dalam sidang kabinet yang ada Hamzahas, ada Yusril, ada Rodan, waktu saya tanya siapa yang maju jadi calon presiden. Megawati bilang, jika saja 5 pernyataan itu mendapat jawaban, dirinya bersedia bertemu langsung dengan SBY. Mega, kata Panda, hanya mengharapkan keterbukaan SBY. Namun demikian, Panda menyebut tak satu pun pernyataan titipan Mega tersebut dijawab oleh SBY. Bermula dari sinilah, hubungan Mega dan SBY renggang. Keretakan hubungan antara Megawati dan SBY terus berlanjut hingga akhirnya PDIP kembali merebut kemenangan dan mengatakan Jokowi Yusuf Kala ke kursi presiden dan wakil presiden RI lewat pemilu 2014. Sekira sebulan sebelum Jokowi JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. Pada saat 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi Yusuf Kala di Istana Negara. Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk mendekati Megawati gagal. Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDIP inginkan kebersamaan di DPR, saya sampaikan pertemuan SBY Mega penting. Cuit SBY melalui akun Twitter resminya, @SBY Yudhoyono kala itu. Sebaliknya, politisi senior PDIP Pramono Anung mengklaim pertemuan kedua elit politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Yusuf Kala, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hampir masuk koalisi di tengah hubungan Megawati dan SBY tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung dengan gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. Namun, wacana tersebut batal. Hingga akhirnya partai berlambang bintang Mercy itu memilih untuk mendapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih, masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ, saya hampir jujur. Belum pulih, masih ada jarak, ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. Kendati kerap bermanuver perang dingin di politik, SBY dan Megawati tak membawa perseteruan ke ranah pribadi. Hal tersebut tampak ketika Megawati menyambut hangat dan memberikan bela sungkawa saat istri SBY, Kristiani Herawati, meninggal dunia pada 2019 lalu. Kala itu, tampak suasana cair dan kontras dengan ketegangan yang kerap terjadi saat keduanya berebut pengaruh di percaturan politik di dalam negeri. Bahkan, keduanya tampak mencengkrama hangat dan sesekali berjabat tangan dan menunjukkan bahwa perseteruan mereka hanya terjadi di kontestasi politik. Belakangan, PDIP dan Demokrat tampak akrab. Ketua DPP PDIP yang juga putri Megawati, Puan Maharani, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Minggu 18 Juni 2023 lalu. Perjumpaan keduanya pun memunculkan dorongan untuk mempertemukan Megawati dengan SBY. SBY sendiri usai pertemuan Puan dan AHY
sempat mencuitkan tentang dirinya yang bermimpi naik kereta bersama Mega. Dalam mimpi itu ada juga Presiden Jokowi. Terkait mimpi tersebut, Panda Nababan mengatakan pintu rekonsiliasi antara Megawati dan SBY terbuka lebar. Menurutnya, Mega bukan sosok pendendam sehingga dia telah memaafkan peristiwa politik belasan tahun silam. Memang, lanjut Panda, belakangan PDIP dan Demokrat tampak hangat. Namun demikian, kehangatan itu dinilai bukan sebagai sinyal koalisi untuk pemilu 2024, mengingat PDIP dan Demokrat sudah punya bakal capres jagoan masing-masing. PDIP didukung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura hendak mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sedangkan Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera membentuk koalisi perubahan untuk persatuan bakal pencapreskan Anies Baswedan.